أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan wa akhwat rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim al-lughatul arabiyyah yang biasanya kita adakan di Masjid Al-Muhajirin wal Ansar, dikarenakan satu dan lain hal yang mengharuskan kita tidak bisa belajar di masjid, maka kita belajar secara online. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari ilmu nahwu bersama dengan kitab Matan al-Ajrumiyah karya Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Kita sudah kita masih di pembahasan al-i'rab. Kita masih membahas pembagian dari al-i'rab. Al-i'rab itu sebagaimana telah kita jelaskan, pembagiannya ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada khafad, dan jar. Yang baru kita bahas itu 2 yang pertama, yaitu rafa dan nasab. Tanda-tanda rafa dan tempat-tempatnya, begitu pula tanda-tanda nasab dan tempat-tempatnya. Ini kata-kata yang nasabnya itu dengan fathah atau tanda selainnya. Rafa ada 4 tanda, nasab ada 5 tanda. Rafa ada 4 tanda, nasab ada 5 tanda. Setiap tanda-tanda tersebut ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Dan pada hari ini kita lanjut ke tanda yang berikutnya, atau kita lanjut ke pembagian i'rab yang berikutnya. Ini apa? Ini khafad atau jar. Khafad atau jar. Alamatul khafdi. Alamatul khafdi. Tanda-tanda khafad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
walil khafdi thalathu alamatin. Walil khafdi thalathu alamatin. Dan pada khafad itu ada 3 tanda. Pada khafad itu ada tiga tanda. Pada rafa berapa? 4. Pada nasab 5. Khafad itu 3 tanda. Ingat-ingat. Apa tanda-tandanya itu? Yaitu al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Ya. Al-kasratu wal ya'u kasra, ya dan fathah. Kasra tanda asal dari khafad. 2 tanda yang lainnya itu merupakan tanda cabang, tanda pengganti dari al-kasrah. Nah, jadi khafad. Yang kita bahas di sini khafad, pembagian i'rab yang ketiga, yaitu khafad. Khafad ini memiliki tiga tanda, kasra, ya dan fathah. Yang pertama al-kasrah. Yang kedua al-ya. Dan yang ketiga al-fathatu. Al-kasra, al-ya dan al-fathah. Ini 3 tanda dari khafad. Kasra, ya dan fathah. Baik, kita sudah tahu tanda-tandanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni mawadi'ul kasra, tempat-tempat kasra. Ya, ini kasra menjadi tanda khafad pada kata-kata apa saja. Ya, yang sebagaimana sudah kita bahas di nasab, begitu pula di khafad. Ya, begitu pula di rafa. Ya, begitu pula di khafad ada tanda dan tempat-tempatnya. Kata-kata apa saja yang khafadnya dengan kasra atau dengan ya atau dengan fathah. Baik. Qala fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a.
Maka adapun kasra itu menjadi tanda khafat pada 3 tempat. Kasra menjadi tanda khafat pada 3 tempat. Apa saja itu? Yang pertama, fil ismil mufradi al-munsarifi. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, wa jam'it taksir al-munsarifi. Tempat yang ketiga, wa jam'il muannatsis salimi. Ismil mufrad al-munsarif, jam'it taksir al-munsarif, jam'il muannatsis salim. Inilah 3 tempat yang tanda khafatnya itu dengan kasra. Ya, 3 tempat yang tanda khafatnya itu dengan kasra. Yang pertama di sini kita bahas al-kasra. Kasra ini pada 3 tempat atau pada 3 kata. Yang pertama, isim mufrad munsharif. Yang kedua, jam'ut taksir al-munsharif. Dan yang ketiga, jamak muannas salim. Ya, yang pertama isim mufrad munsharif. Ini yang kita bahas tempat kasra ya. Kata yang khafatnya itu dengan kasra. Kata yang khafatnya itu dengan kasra. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua yaitu jam'ut taksir al-munsharif. Jam'ut taksir al-munsharif. Tempat yang ketiga yaitu jamak muannas salim. 3 kata inilah atau 3 tempat inilah yang dia khafat itu tandanya dengan kasrah. Yang khafatnya itu dengan kasrah. Kita ambil contoh. Yang pertama, kita hapus dulu yang duanya. Al-ismil mufrad al-munsharif. Contohnya apa? Atau kita sebutkan dulu apa maksud dengan al-munsharif di sini, al-munsharif.
Ya, isim mufrad yang munsharif. Ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu tentang isim mufrad. Kita sudah bahas tentang isim mufrad. Ya, kata yang rafa'nya dengan dhamma itu isim mufrad. Begitu pula kata yang nasabnya dengan fathah diantaranya yaitu isim mufrad. Nah, sekarang kata yang khafadnya dengan kasrah isim mufrad juga, tapi di sini diikat dengan al-munsharif, ditambah istilah al-munsharif. Ya, ditambah istilah al-munsharif. Apa maksud dari al-munsharif di sini? Al-munsharif yang diinginkan di sini yaitu at-tanwin. Ya, at-tanwin. Jadi al-ismul mufrad al-munsharif yaitu isim mufrad yang bertanwin. Ya, yang dimaksud dengan al-ismul mufrad munsharif yaitu isim mufrad yang bertanwin. Seperti apa? Kitabun, Muhammadun, ya, qalamun, ya, sarirun, baitun, qittun, kalbun. Itu semua masuk dalam kategori isim mufrad al-munsharif, isim mufrad yang munsharif. Ya. Kenapa harus diikat seperti ini? Kenapa tidak disebutkan aja isim mufrad, nggak usah ditambahkan al-munsharif seperti pada pembahasan rafa dan pembahasan nasab. Di situ kan cuma disebut isim mufrad saja, nggak usah ada istilah munsharif. Loh, kenapa di pembahasan khafad harus kita tambahkan al-munsharif di sini? Jawabannya apa? Jawabannya karena ya, isim mufrad itu di pembahasan khafad kita bagi menjadi dua. Ya, isim mufrad di pembahasan khafad itu kita bagi menjadi dua. Ya, kita bagi menjadi dua. Ada yang tanda khafadnya dengan kasrah, ada isim mufrad yang tanda khafadnya dengan kasrah. Ya. Ada isim mufrad yang tanda khafadnya itu dengan fathah. Jadi kan khafad ada 3 tanda. Ada kasrah, ada ya, dengan ada fathah. Ada isim mufrad yang tanda khafadnya itu dengan kasrah. Ada juga isim mufrad yang tanda khafadnya itu dengan fathah. Ya. Isim mufrad yang bertanwin, itu khafadnya dengan kasrah. Ketika dia khafad atau jar, maka tanda khafad, tanda makhfud atau tanda majrurnya itu dengan kasrah. Tetapi ada juga isim mufrad yang tanda khafadnya dengan fathah. Ya. Isim mufrad yang tanda khafadnya dengan fathah. Isim mufrad juga, tapi dia isim mufrad yang tidak bertanwin. Ya, yang tidak bertanwin. Jadi apa? Jadi di sini ketika khafadnya dengan kasrah, itu harus kita ikat dengan munsharif, dengan istilah munsharif, isim mufrad munsharif. Untuk apa? Untuk membedakan dengan isim mufrad yang tidak munsharif atau isim mufrad yang ghairu munsharif. Ya, karena isim mufrad yang ghairu munsharif itu ketika dia khafad atau jar, tanda khafad atau tanda jarnya bukan dengan kasrah, tapi dengan
fathah. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Insyaallah difahami ya. Nah. Contohnya apa isim mufrad yang munsharif tadi? Ya, Muhammad. Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun ini isim mufrad yang munsharif. Ya, begitu pula kitabun. Ini juga isim mufrad yang munsharif. Ya. Begitu pula kalbun. Ini juga isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang bertanwin. Ya. Contohnya rajulun, kita ambil contoh rajulun ya yang biasa kita pakai. Marartu bi rajulin. Marartu bi rajulin. Marartu bi rajulin. Aku melewati seorang lelaki. Aku melewati seorang lelaki. Ya. Ya. Marartu bi rajulin. Atau kita ganti marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Aku melewati Zaid. Lihat. Kata Zaid di sini ini merupakan kata yang khafat. Kata yang khafat atau jar. Ya, makhfud, majrur. Kenapa dia khafat? Karena ada huruf jar bi. Ada bi. Bi atau huruf-huruf jar yang lainnya itu menjadikan kata yang masuk padanya itu, ya, ketika suatu kata masuk padanya harful jar, maka kata tersebut menjadi majrur atau makhfud, menjadi khafat, di khafat atau dijar. Ya, menjadi khafat atau dijar. Nah, ini Z menjadi khafat karena ada huruf jar. Ya, khafat. Tanda khafatnya apa? Tanda khafatnya itu kasroh ini. Kasr bi Zaidin. Tanda khafatnya kasroh. Kenapa tanda khafatnya dengan kasroh? Kenapa bukan dengan ya atau dengan fathah? Karena dia isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad yang bertanwin. Jelas sampai sini? Jadi ketika katanya itu isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang bertanwin, maka ketika dia khafat atau dia jar, tanda khafat atau tanda jarnya itu adalah dengan kasrah. Ya, itu adalah dengan kasrah. Tanda khafat atau tanda jarnya dengan kasrah. Tayyib. Selesai dari tempat yang pertama, yaitu isim mufrad yang munsharif. Kita masuk ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua yaitu jam'ut taksir al-munsharif.
jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir yang munsharif. Ini tempat yang kedua dari kata yang khafadnya dengan kasrah. Tempat yang kedua dari kata yang khafadnya itu dengan kasrah. Nah, di sini sama seperti yang pertama, yakni ditambahkan dengan istilah al-munsharif, jamak taksir, tapi ditambahkan padanya al-munsharif. Ya, sama seperti tadi pada isim mufrad. Al-munsharif ini maknanya at-tanwin. Ya, at-tanwin. Ya. Penjelasannya juga sama. Kenapa sampai jamak taksir di sini ditambahkan dengan istilah al-munsharif? Kenapa tidak jamak taksir saja harus ditambahkan al-munsharif? Maka jawabannya apa? Jawabannya karena jamak taksir juga ada dua. Ada jamak taksir yang tanda khafadnya dengan kasrah, ada pula jamak taksir yang tanda khafadnya dengan fathah. Ya. Jamak taksir yang tanda khafadnya dengan kasrah yaitu jamak taksir yang al-munsharif. Jamak taksir yang bertanwin. Seperti apa? Seperti rijalun, ya, aqlamun, sururun, ya, auladun. Ya, itu jamak-jamak taksir yang bertanwin. Maka ketika dia khafad atau dia jar, tanda khafad atau tanda jarnya yakni dengan kasrah. Tetapi ketika jamak taksirnya tidak bertanwin, jamak taksir yang ghairu munsharif, jamak taksir yang ghairu munsharif, ya, maka apa? Maka ketika dia khafad, ketika dia jar, tanda khafad atau tanda jarnya itu dengan fathah. Contohnya apa? Kata al-masajid. Masajidu. Masajid ini jamak taksir. Masjid. Ya, masjid. Jamak dari masjidun. Masjid satu masjid. Masajid masjid yang banyak. Ya, masjid. Ketika khafad atau jar, maka tanda khafad atau tanda jarnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Nanti akan kita jelaskan. Jadi di sini jamak taksir al-munsharif itu adalah jamak taksir yang bertanwin. Ya, jamak taksir yang bertanwin. Nah, contohnya marartu birijalin. Nah. Birijalin.
Lihat, marartu birijalin. Rijal ini merupakan kata yang khafat atau kata yang jar. Ingat ya, khafat itu istilah lain. Ada juga istilah jar. Ya, khafat itu istilah yang sama dengan jar. Cuman ya ulama mereka berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah khafat, ada yang menggunakan istilah jar. Di sini Syekh Ibnu Ajurrum beliau menggunakan istilah khafat sesuai dengan apa yang beliau ikuti dari pendapat. Ya. Taib. Di sini rijal khafat atau jar. Ya, khafat. Kenapa dia khafat? Karena ada ada huruf jar di depannya. Huruf jar ini yang menjadikan kata rijal menjadi khafat atau jar. Ya. Khafat, apa tanda khafatnya? Al-kasrah. Birijalin. Kasrah. Ya, khafat, tanda khafatnya kasrah. Kenapa khafatnya dengan kasrah? Kenapa bukan dengan fathah? Kenapa bukan dengan ya? Karena dia adalah jamak taksir al-munsharif. Karena rijal ini merupakan jamak taksir yang munsharif, jamak taksir yang bertanwin. Maka khafatnya dengan kasrah. Marartu birijalin. Ya, marartu birijalin. Jelas sampai sini? Taib. Ini tempat yang kedua. Sekarang kita masuk ke tempat yang ketiga. Kita masuk tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ya dari kata-kata yang khafatnya dengan kasrah. Ya. Yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim. Ini kata yang ketiga. Ada tempat yang ketiga yang khafatnya itu dengan kasrah. Contohnya marartu bi banatin. Marartu bi banatin. Marartu bi banatin. Marartu bi banatin. Mana syahidnya kita? Syahidnya kita pada kata banat. Banatin ini merupakan jamak muannats salim. Ya. Khafat. Banatin ini merupakan kata yang khafat atau jar. Kenapa khafat atau jar? Karena ada huruf jar bi. Bi ini ya huruf jar yang menjadikan kata setelahnya majrur atau makhfud. Khafat atau jar. Di khafat atau di jar. Apa tanda khafatnya? Tanda khafatnya yaitu kasrah. Mana kasrahnya ini? Banatin. Kenapa dia khafatnya dengan kasrah? Karena dia jamak muannats salim. Ya, karena dia jamak muannats
jamak muannats salim. Makanya khafadnya dengan kasrah. Jelas sampai sini? Nah, jadi ini tempat yang pertama atau alamat yang pertama di alamat khafad yaitu kasrah. Ya, pada 3 tempat atau pada 3 kata. 3 kata yang khafadnya itu dengan kasrah. Yang pertama isim mufrad yang munsharif, yang kedua jamak taksir yang munsharif, dan yang ketiga jamak muannats salim. Semuanya khafad, tanda khafadnya dengan kasrah. Ya, dengan kasrah. Nah, kita masuk ke tanda yang berikutnya dari tanda khafad. Tanda yang kedua, niyabatu al-ya'i anil kasrah. Ya, pengganti ya dari kasrah. Qala wa amma al-ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadi'ah. Dan adapun ya itu menjadi tanda khafad pada 3 tempat. Ya, menjadi tanda khafad pada tiga tempat. Apa saja itu? Al-awwal, tempat yang pertama, fil asma'il khamsah, pada asma'ul khamsah. Watsani fit tasniyah, pada tasniyah. Watsalis, tempat yang ketiga, wal jama', pada jama'. Ya. Yang pertama pada al-asma'il khamsah. Asma'il khamsah. Asma'ul khamsah. Apa itu asma'ul khamsah? Sudah kita lewati pembahasan khafad dan pembahasan nasab. Apa saja itu? Isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dengan dzumalin. Sudah sampai sini? Wafit tasniyah, dan pada tasniyah. Apa maksudnya tasniyah di sini? Yaitu isim musanna. Tasniyah di sini yang dimaksudkan isim musanna. Ya. Dan jamak. Jamak di sini apa? Jamak ada 3. Jamak salim, jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Dan diinginkan dengan istilah jamak di sini yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, bukan jamak taksir, bukan pula jamak muannats salim, tapi jamak mudzakkar salim. Kita masuk ke tempat yang pertama, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Alamat yang kedua yaitu al-ya. Al-ya. Al-ya ini ada 3 tempat. Apa saja tadi? Yang pertama
Ya. Al-asmaul khamsah. Ini yang pertama. Al-asma al-khamsah. Tempat yang kedua yaitu at-tathniyah, isim musanna. Ismul musanna. Istilah beliau dengan at-tathniyah. Tempat yang ketiga yaitu jamak. Ini jamak al-mudzakkar as-salim. Ya. Jam'ul mudzakkari as-salim. Ismul khamsah, isim musanna dengan jamak mudzakkar salim. Kita masuk di tempat yang pertama, al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Contohnya apa? Marartu bi ya. Marartu bi akhika. Marartu bi akhika. Marartu bi akhika. Aku melewati saudaramu. Aku melewati saudaramu. Marartu bi akhika. Akhika ini merupakan kata yang khafat. Kenapa? Karena ada harful jar bi. Nah, ada harful jar bi. Apa tanda khafatnya? Tanda khafatnya yaitu al-ya. Tanda khafatnya itu ya. Mana ya-nya? Ini. Akhika. Marartu bi akhika, ada ya-nya di situ. Ya di sini ini merupakan tanda khafat dari kata ini. Kenapa dia khafatnya dengan ya? Karena dia al-asmaul khamsah. Akhika. Ya, asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu ada 3 bentuk. Ada dengan waw, akhuka. Ada dengan alif, akhoka. Ada yang dengan ya, akhika. Akhuka, akhoka, akhika. Abuka, abaka, abika. Ya, ya ada 3 bentuknya. Dengan waw, dengan alif, dan dengan ya. Kapan dengan ya? Kapan asmaul khamsah dengan ya? Yaitu ketika dia
khafat. Ketika dia khafat atau jar. Tanda khafatnya, tanda jarnya dengan ya, ini, ya-nya ini. Marartu bi akhika. Marartu bi akhika. Jelas sampai sini? Ya, karena dia asmaul khamsah. Baik. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, yaitu apa? Ismul musanna. Isim musanna. Ya, isim musanna. Contohnya apa? Contohnya marartu bi marartu bi rajulaini. Marartu bi rajulaini. Marartu bi rajulaini. Syahid kita mana? Syahid kita di sini pada kata rajulaini. Rajulaini. Ya, rajulaini ini merupakan kata yang khafat. Kata yang khafat atau jar. Kenapa khafat? Karena masuk padanya harful jar bi. Apa tanda khafatnya? Tanda khafatnya dengan ya. Kenapa dia tanda khafatnya dengan ya bukan dengan kasroh atau dengan fathah? Karena dia isim musanna. Rajulun, satu orang lelaki. Rajulaini, dua orang lelaki. Rijal, jamak, banyak lelaki. Di sini rajulain, ini dua lelaki. Aku melewati dua orang lelaki. Ya. Jadi apa? Jadi isim musanna bentuknya itu ada dua. Isim musanna bentuknya ada dua. Ada bisa rajulani dengan rajulaini. Rajulani dengan rajulaini. Ketika dengan alif, ya, itu ketika isim musannanya rafa, di pembahasan rafa. Ya, jaa rajulani. Ketika di pembahasan khafat di sini, maka bentuknya dengan ya, rajulaini. Marartu bi rajulaini. Ya, ketika dia khafat masuk huruf jar, maka tanda jarnya dengan ya. Ya, rajulaini. Ya ini ya. Marartu bi rajulaini. Baik. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah. Ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga dari kata-kata yang khafatnya dengan ya, yaitu al-jama'. Al-jama'. Jama' mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Contohnya marartu bi muslimina. Marartu bi muslimina. Marartu bi muslimina. Aku melewati orang-orang muslim. Aku melewati kaum muslimin. Orang muslim.
Ya. Syahid kita mana? Muslimina. Bi muslimina. Bi muslimin. Muslimina ini merupakan kata yang khafat. Kata yang khafat. Kenapa? Karena ada huruf jar bi. Karena ada huruf jar bi. Ya. Apa tanda khafatnya? Tanda khafatnya yaitu ya. Tanda khafatnya yaitu apa? Ya. Kenapa tanda khafatnya dengan ya? Kenapa bukan dengan yang lain? Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, ini merupakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ketika dia khafat atau ketika dia jar, tanda khafatnya atau tanda jarnya yaitu dengan apa? Dengan ya. Ya. Ini ya-nya. Marartu bimuslimina. Ya, marartu bimuslimina. Ya, sampai sini ini muslimina, ini khafat. Karena ada huruf jar. Mana tanda khafatnya? Ya. Mana ya-nya? Ini, ya. Bimuslimina. Ya-nya ini. Kenapa dia khafatnya dengan ya? Kenapa bukan dengan fathah? Kenapa bukan dengan kasrah? Karena dia jamak mudzakkar salim. Inilah 3 tempat atau 3 kata yang khafatnya itu dengan ya. Yang pertama pada asmaul khamsah, yang kedua pada isim musanna, dan yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Ya, pada jamak mudzakkar salim. Ya. Kita masuk ke tanda yang ketiga, yang terakhir. Niyabatul fathati anil kasrah, ya ini fathah, pengganti dari kasrah. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Maka adapun fathah itu menjadi tanda khafat pada isim alladhi la yansarif. Fathah menjadi tanda khafat pada isim alladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Nah, tadi munsharif di pembahasan kasrah. Kata yang khafatnya dengan kasrah itu pakai munsharif yang bertanwin. Nah, di sini ya, yang khafatnya dengan fathah yaitu pada isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Ya. Bisa isim mufrad, bisa pula jamak taksir. Ya, bisa isim mufrad yang tidak bertanwin atau jamak taksir yang tidak bertanwin. Ya. Ini tempat yang ketiga atau alamat yang ketiga. Alamat yang ketiga yaitu apa? Al-fathah, yaitu pada satu tempat, hanya pada satu tempat, yaitu al-ismul ladzi la yansarif. Pada isim yang tidak bertanwin. Ya, fathah menjadi tanda khafat itu hanya pada satu tempat, pada isim yang tidak bertanwin. Ya, pada isim yang tidak bertanwin. Contohnya apa? Contohnya marartu bi masajidah. Marartu bi masajidah. Marartu bi masajidah. Mana syahidnya kita? Syahidnya kita pada kata masajid.
masajid ini merupakan kata yang khafat. Masajid merupakan kata yang khafat. Kenapa? Karena ada bi. Ada bi di sini. Ya, ada bi. Ya. Tanda khafatnya apa? Tanda khafatnya dengan fathah. Ya, tanda khafatnya dengan fathah. Mana fathahnya? Ya. Ini. Fathah ini. Bimasajida. Jadi dia kemasukan huruf jar bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Bimasajida. Marartu bimasajida. Aku melewati masjid-masjid. Kenapa dia khafatnya dengan fathah bukan dengan kasrah atau dengan ya? Dan dia ismul lazim la yansarif. Ya, karena masajid ini merupakan ismul lazim la yansarif. Kata yang tidak bertanwin. Kata yang tidak bertanwin itu ketika dia khafat, tanda khafatnya dengan fathah, bukan dengan kasrah, bukan pula dengan ya. Jelas sampai sini? Baik isim mufrad yang munsharif ataupun jamak taksir yang munsharif. Ya. Jadi hanya satu tempat. Hanya satu tempat. Fathah menjadi tanda khafat hanya pada satu tempat, yaitu ismul lazim la yansharif. Ya, ismul lazim la yansharif. Naam. Jadi kita ulang. Ya, kita ulang. Khafat ini merupakan pembagian i'rab yang ketiga. Ya, i'rab ada 3. Ada rafa, nasab dengan rafa, nasab, khafat dengan jazm. Rafa dengan nasab sudah kita bahas. Ya, yang kita bahas sekarang yaitu khafat. Khafat itu ada 3 tanda. Yang pertama kasrah, yang kedua apa? Ya, dan yang ketiga fathah. Ya. Kasrah, ya dengan fathah. 3 tanda dari khafat. Taib. Yang pertama kasrah. Kasrah menjadi tanda khafat pada berapa tempat? Pada 3 tempat. Isim mufrad al-munsharif, jamak taksir al-munsharif dengan jamak muannas salim. Ya, dengan jamak muannas salim. Contoh isim mufrad yang munsharif, marartu bi rajulin. Rajulin itu khafat, tanda khafatnya dengan kasrah. Contoh yang jamak taksir al-munsharif, ya, marartu bi rijalin. Ya, aku melewati para lelaki. Rijal di situ khafat, tanda jarnya dengan kasrah. Ya, tanda jarnya dengan kasrah. Yang ketiga jamak muannas salim, marartu bi banatin. Aku melewati anak-anak perempuan. Ya, banatin itu khafat, makhfud, di khafat, tanda khafatnya dengan kasrah. Ini 3 tempat yang khafatnya dengan kasrah. Kemudian ada juga kata-kata yang khafatnya dengan ya. Ya itu pada 3 tempat juga. Yang pertama pada asmaul khamsah, yang kedua pada isim musanna, dan yang ketiga pada jamak muzakkar salim. Ya, contoh yang asmaul khamsah, marartu bi abika. Aku melewati bapakmu. Abika itu kata yang khafat, tanda khafatnya dengan ya. Yang kedua, isim musanna, marartu bi waladaini. Marartu bi waladaini. Waladaini itu kata yang khafat dengan ya. Ya, karena dia isim musanna. Tanda jarnya, tanda khafatnya dengan ya karena dia isim musanna. Yang ketiga, jamak muzakkar salim, marartu bi mudarrisina. Marartu bi mudarrisina. Aku melewati para guru. Mudarrisina itu kata yang khafat, tanda khafat, kata yang khafat atau jar, tanda khafatnya atau tanda jarnya itu dengan ya karena dia jamak muzakkar salim. Dan yang ketiga, al-fathah. Fathah itu menjadi tanda khafat hanya pada satu tempat, yaitu pada ismul lazim la yansharif, pada isim yang tidak bertanwin. Ya, contohnya apa? Marartu bi masajid yang tadi kita contohkan. Aku melewati masjid. Marartu bi masajida. Marartu bi masajid. Aku melewati masjid. Masajida itu kata yang khafat karena ada
huruf B di depannya, huruf jar. Tanda khafadnya dengan fathah. Kenapa dia khafadnya dengan fathah? Kenapa bukan dengan kasrah atau dengan ya? Karena dia ismul lazim la yansarif. Karena dia isim yang tidak bertanwin. Ya, cukup kayaknya ya. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa difahami. Jadi kita tadi sudah selesai dari pembagian i'rab yang ketiga, khafad. Pada pertemuan berikutnya kita masuk ke tanda i'rab yang keempat. Yang terakhir itu jazm. Ya, semoga apa tadi yang kita pelajari bisa difahami. Ya, bisa diambil manfaat darinya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.